Kalaupun orang tua itu mengajak kita itu syirik, Allah menyuruh kepada kita tolaklah dengan kata-kata yang baik. Itulah Allah. Makanya apalagi kalau kita suuzon, kita marah, itu salah sebenarnya kita semua orang. Jadi walaupun tadi katanya sudah memaafkan dan lain-lain, ketika diungkapkan secara detail, memori itu muncul sampai seragam, pasti. Sepatu. Akhlak sisi keislaman bahwa seluruh organ tubuh manusia itu ada yang jaga para malaikat, para utusan Allah. Nah yang jaga itulah yang mengetahui ibu atau siapapun seseorang yang dia jengkel sama orang tua, khususnya ayahnya, rahimnya tidak akan berfungsi baik. Iya, Pak Ustadz. Paham ya? Iya, paham, nanti kalau jengkel sama ibu, nanti sel telurnya tidak berfungsi baik. Bisa aja sperma itu nanti dimatikan di tengah jalan atau di rahim dimatikan. Paham ya? Itu cara-cara Allah agar orang itu tahu bahwasanya kekurangan, kesalahan orang itu agar dimohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah mohon ampun, mudah-mudahan Allah mengizinkan ibu bisa hamil dengan suami sahnya. Amin ya Allah. Ustadz, yang harus dilakukan oleh ibu ini apa? Maksudnya kan saya sudah ngomong. Enggak meminta maaf secara Oh langsung. iyalah, kalau sudah begitu, kalau orang tua masih ada minta maaf. Ya, kalau memang pengen jadi anak solehah ya minta maaf sama ayahnya, sama ibunya, nggak usah nuntut-nuntut. Ayah, jika selama ini aku kepikiran tidak baik sama ayah, aku merasa ditinggal ayah, tapi nggak taunya setelah ayah meninggalkan saya sekian puluh tahun, saya baru sadar bahwa ayah menyuruh saya itu mandiri. Udah bilang gitu aja. Paling nanti ayahnya nangis. Iya, kalau sekarang udah enggak, Pak Ustadz, udah enggak jengkel gitu. Udah. Iya, tapi jengkelnya emang dimohonkan ampunan sama Allah Ta'ala. Saya tanya, coba pernah mohon ampun sama Allah? Coba dijawab beneran. Iya. Pernah? Nah, iya. Jangan seperti itu, Ibu. Jadi di sini saya itu bercerita agar itu ibu-ibu itu kembali ke jalan Allah. Saya tahu yang namanya bukan ibu aja, banyak orang-orang Islam yang dia setelah melakukan kesalahan enggak mohon ampun sama Allah, dianggap aja masalah itu selesai. Padahal catatan dosanya itu ada di malaikat atid. Itu kebanyakan kesalahan saudara-saudara kita, ya termasuk kita-kita ini, itu di situ. Kalau sudah masalah itu dikira udah selesai, padahal dosa kita itu masih ada. Disitulah nanti kita akan bertanggung jawab di akhirat. Jadi jangan kita semua, ini nggak ke ibu semuanya juga pemirsa. Jangan merasa kalau masalah atau dosa kita selesai itu selesai. Nggak bisa. Allah maha teliti. Jadi jangan dianggap seperti itu, makanya Allah menyuruh taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, orang-orang yang beriman. Jadi Allah tahu orang-orang beriman seperti kita ini masih punya salah, masih punya dosa. Makanya ayat-ayat Allah itu kita pergunakan untuk memahami Allah, untuk memahami Allah. Makanya tadi saya tanyakan, emang sudah pernah taubat, doa mohon ampun pada Allah? Belum, memang begitu. Paham ya Bu ya? Nah nanti Ibu taubat sama Allah. Kemudian kalau emang mau ketemu sama orang tuanya, saya tanya sekarang. Saya hanya bertanya, emang mau? Jujur, emang mau? Mau Pak Ustadz. Mau itu di sini apa di sini maunya? Mau. Mau bener. Temuin orang tua, bilang seperti tadi. Ayah, ibu. Ibunya sudah meninggal. Ibunya sudah meninggal. Ayah, jika selama ini aku punya pikiran tidak baik terhadap ayah, seperti itu. Boleh nanti jika selama ini aku punya pikiran tidak baik kepada ayah, jika itu dosa di hadapan Allah, saya baru mengerti bahwasanya setelah ayah meninggalkan saya baru paham bahwa ayah menginginkan saya mandiri. Ayah, jika saya banyak suuzon terhadap ayah dan saya banyak jengkel pada ayah, hari ini aku sebutkan nama, binti sebutkan nama ayah, meminta maaf kepada ayah lillahi ta'ala.
Jadi meminta maafnya sudah benar. Coba kita coba. Nah, manggilnya apa ke Bapak? Bapak. Bapak, coba Nih, ada bayangkan kamera. Bapak mungkin lagi nonton. Lagi nonton, Tahu coba. anaknya lagi sudah pergi dari Tasik ke Jakarta. Coba sampaikan aja sekarang. Sampaikan, Masih coba ada ada waktu. kamera. Kita tidak tahu mengenai umur dan kesempatan. Ungkapkan apa yang ada di hati ibu. Ibu Yayu. Coba lihat kamera. Yayu. Lihat kamera. Pak, maaf. Mungkin dulu saya berprasangka buruk, meninggalkan, nggak ngasih buat sekolah, buat beli sepatu. Tapi dari itu saya belajar lebih baik dari sana. Saya bisa hidup mandiri, saya bisa lebih, alhamdulillah lebih dapat dari segalanya. Maaf Pak, maaf. Hari ini saya anakmu yang bernama sebutin. Hari ini saya anakmu yang bernama Yayu binti Eli Musli meminta maaf pada pada Lillahi Bapak. ta'ala. Lillahi ta'ala. Maafin aku ya Pak. Maafin aku ya Pak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Rabbal alamin. Alamin. Ini pun bisa dilakukan oleh semua. Karena Ustadz berkali-kali jika kehamilan tak kunjung datang atau hamil itu tidak jadi lagi, hubungannya sama orang tua. Insya Allah seperti itu. Ya. Karena penelitian saya memang seperti itu. Jadi apa yang ada dalam Quran bahwa kita itu disuruh menghormat sama orang tua itu benar-benar ayat itu benar. Jadi jangan dianggap remeh hanya cuma sekedar ilmu bahwa hormati orang tua, enggak seperti itu aja. Jadi betul-betul kita harus menghormat orang tua itu dalam keadaan apapun. Kalaupun orang tua itu mengajak kita itu syirik, Allah menyuruh kepada kita tolaklah dengan kata-kata yang baik. Itulah Allah. Makanya apalagi kalau kita suuzon, kita marah itu salah sebenarnya kita semua orang. Jadi walaupun tadi katanya sudah memaafkan dan lain-lain, ketika diungkapkan secara detail, memori itu muncul sampai seragam, pasti. sepatu. Iya. Itu rasa sakit hati seorang anak zaman dulu yang akhirnya dilupakan muncul. Ya, Iya. mudah-mudahan setelah diampuni. ini dilakukan. Iya. Insya Allah mudah-mudahan habis ini Kehamilan. Allah memberikan Keturunan. izin agar punya momongan. Amin ya. Kemudian satu lagi Ibu Yayu yang takut malam itu datang, memang ketakutan itu pasti akan muncul karena ibu sudah banyak berpikir yang terlalu jauh dari keadaan sehari-hari sehingga ketakutan yang berlebih itu masuklah makhluk ke dalam otak, menguasai otak ibu, khususnya masuk ke otak depan sini. Kemudian sebagian teman-temannya masuk ke arah sini. Paham maksud saya? Jadi dua makhluk ini, dua makhluk dengan banyak sekali teman-temannya, dia akan menguasai tubuh ibu. Nah, makhluk ini masuk karena sebenarnya ibu mulai putus asa. Menunggu kehamilan gak datang-datang, sudah ada kesedihan berlarut-larut, kejengkelan berlarut-larut, kemudian putus asa. Betul nggak sih? Betul Pak Ustadz. Betul ya. Makanya di tiga titik ini sedih berkepanjangan, jengkel berkepanjangan, kemudian karena sudah dua ini pasti ada putus asa. Masuklah makhluk yang dia tidak akan bisa keluar dari tubuh seseorang, siapapun orangnya, dia seorang yang non muslim maupun seorang muslim, dia sholat maupun dia tidak sholat, kalau dia sudah masuk tiga kategori ini, nggak akan bisa dihindari salah satu makhluk Allah yang namanya jin, yang dia stratanya cukup tinggi masuk ke otak, ya pasti kena. Makanya putus asa itu dilarang di dalam Islam. Kesedihan berlarut-larut dilarang dalam Islam. Oke. Jika sudah kadung terjadi, sudah masuk,
tapi ingin dikeluarkan, mohon ampun dengan 3 kondisi. Ampuni aku jika aku sedih yang berkepanjangan. Ampuni aku ya Allah jika aku jengkel yang berkepanjangan. Ini sedih, jengkel ini menanti nggak kunjung diberi oleh Allah Ta'ala momongan. Kemudian putus asa karena sudah lama, itu sebagai manusia normal itu pasti muncul. Paham? Paham, Pak Ustadz. Itu sudah dilakukan ya. Oke, Ibu Yayu, mohonkan ampunan di titik ini. Mudah-mudahan yang deg-degan tiap malam nggak bisa tidur itu Iya, suka lepas. di sini Pak Ustadz, kayak panas gitu. Iya, nggak apa-apa. Kalau panas itu kayaknya sudah mulai ada bentrokan dengan jin dari orang pintar. Pernah ke orang pintar. Ya gini Pak Ustadz, saya kan gak ke medis ya, ke Iya. alternatif juga. Katanya gitu, jadi banyak yang seneng katanya. Dalam artian seneng yang gitu, saya kan kurang ngerti ya. Iya. Ya, terus Seneng apa katanya? banyak yang ngikutin kayak Oh, gitu. gitu. Jadi emang ada 3 katanya yang di tubuh itu kalau ngomongin itu suka merinding semuanya. Ada 3 katanya. Mungkin saya barusan Pak Ustadz juga ngomong gitu. Yang itu juga ngomongnya begitu, katanya ada 3 yang masukin di sini. Kalau 3 itu sifat, Iya, bukan jin. iya. Dia juga bilang saya nggak ngerti, cuman 3 gitu kan ya. Ada 3 yang ngikutin. Iya. Mbah, Buyut, Simbo. kebetulan angkanya sama. Sama gitu, Yang di makanya- sana ngomongin tentang apa, tapi kalau Iya, Ustadz itu tadi penyebab Iya. masuknya. Ya, terserah deh ah. Terserah Ustadz. Doakan saja Ustadz, karena sudah mengakui semuanya. Iya, Supaya lebih Iya, tenang ya. iya. iya, harus paham ya sekarang ya. Jadi sebenarnya persoalan di dunia itu harus diselesaikan. Kalau didiamkan itu payah nanti. Banyak penyakit yang muncul ya Bu. Ibu ini kakinya nggak bisa jalan, semutan katanya. Ya, 4 tahun. Tanya sama semutnya, ngapain kamu di sini? Gitu. Saya sih tahu, cuma saya nggak mau ngomong. Yang tadi Ustadz sebutin Iye, pas lagi iklan kan. iye. Yang itu kan. Iye. Ibu Yayu, aminkan doa saya. Saya akan mencoba melepas saja, memohonkan ampunan kepada Allah. Sekarang otaknya lagi seperti penuh, betul nggak sih? Di sini seperti penuh ya? Kita tes nanti. Kalau Ibu Yayu benar-benar ikhlas, insya Allah akan kelihatan. Dan juga yang sesak di dada mudah-mudahan bisa lepas. Oke? Aminkan doa saya Ibu Yayu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya kana budu wa ya kana nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Yayu. Ya Allah, memohon kepadamu agar Ibu Yayu engkau berikan keturunan dari suaminya. Ya Allah, amin. Ya Allah, kumohon padamu jika selama ini Ibu Yayu menyimpan kejengkelan, protes terhadap keadaan hidupnya kepada orang tuanya. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika itu dosa besar di hadapanmu, ampuni dosa-dosa besar Ibu Yayu kepada orang tuanya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa besar Ibu Yayu kepada orang tuanya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa besar Ibu Yayu kepada orang tuanya. Ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Istighfar Pak. Ayo Pak. Astagfirullahaladzim. Ya.
Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Udah, diri yuk. Alhamdulillah. Udah, Bu. Astagfirullahaladzim. Dah. Gimana Bu Yayu? Bu Yayu gimana? Sudah lebih tenang? Iya, alhamdulillah. Sudah lebih tenang ya? Alhamdulillah. Ibu Yayu, saya mau tanya, otaknya yang di sini penuh sekarang gimana rasanya? Enggak sakit. Gimana? Gimana Ibu? Enggak, tadi Entengan? iya, alhamdulillah. Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Lebih enteng sekarang. Alhamdulillah. Kemudian dadanya yang sesak? Dadanya yang sesak gimana Ibu? Alhamdulillah. Sudah lebih lega ya? Alhamdulillah. Semuanya jauh lebih lega sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Ya. Oke. Iya, Ibu Yayu doa seperti tadi, nyantai, semata-mata karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah ya. Doa Amin. nggak usah yang aneh-aneh ya. Amin. Doa biasa aja. Yang penting kita tahu kekurangan kita di mana pada Allah Ta'ala, kesalahan kita, dosa-dosa kita kemana. Iya. Yang sudah kita kerjakan harus kita mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Iya. Ya, amin. Iya. Mudah-mudahan nanti Ibu Yayu diberi momongan oleh Allah ya. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Salam buat bapaknya. Tadi yang permintaan maaf dilakukan di Ya, sini insya Allah. bisa diucapkan nanti secara langsung. Iya, Dan insya tidak Allah. hanya sekali terus menerus juga nggak apa-apa. Iya, insya Ya. Allah. Kita doakan terbaik deh buat Bayu ya. Amin. Mangga. Makasih Pak Ustadz, makasih Kak Ipan, makasih Ya, semuanya. mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkali-kali Ustadz membahas tentang kehamilan yang tak kunjung datang. Mungkin pemirsa di rumah juga ada yang seperti itu, sudah ke dokter. Kalau misalnya Ustadz pernah menyebutkan kalau misalnya masalahnya ada di kantung telur, Ya, indung telur maksudnya indung telur berarti kepada ibu fokusnya. Iya. Kalau di kantung rahim kepada bapak. Tapi kalau tadi sih kasusnya katanya semuanya baik-baik saja, tetap aja harus dicari tahu juga ya. Iya, kalau saya tetap bagaimanapun juga organ tubuh kita itu ada yang jaga yaitu malaikat yang akan menceritakan nanti sesuatu yang dijalankan oleh orang tersebut diceritakan kepada Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya kita punya pencatat yang lebih teliti daripada daripada ini kehidupan sehari-hari. Jadi organ tubuh kita itu nanti akan bersaksi nanti di akhirat. Jadi tidak bisa buat main-main. Jadi kalau organ tubuh kita itu tidak beres, ada kesakitan, ada sakit, berarti insya Allah nanti akan bersaksi di akhirat. Dan kalau kita tidak taubat sedini mungkin kepada Allah Ta'ala, ya pasti akan merasakan nggak enaknya di neraka. Iya. Karena memang itu sudah diceritakan, salah satu ayatnya bunyinya apa yang bikin ngeri saya. Walanudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Jadi artinya, dan sungguh aku timpakan siksa kecil atau siksa yang dekat di dunia, siksa yang dekat di dunia. Siksa berarti itu berhubungan dengan sakit. Siksa kecil di dunia atau siksa yang dekat di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Ini masih dalam satu ayat. Berarti sebenarnya
Kalau kita memang sakit, berarti kita akan merasakan neraka. Ya. Itu Kalau ayatnya tidak sudah ada jelas. tobat dengan sakitnya Kalau itu. tidak ada tobat dengan sakitnya. Ya. Makanya pertanda saja itu. Itu hanya pertanda. Makanya kalau tadi Ibu Yayu itu pusing di sini sama sesek di dada, berdebar. Kenapa saya memberikan contoh? Pusing di sini karena pikiran ada kejengkelan, ada kesedihan, ada putus asa. Dan itu Bu Yayu sendiri yang